Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room, Boyamin. Ini kesimpulan segmen terakhir. Ketika Irjen Pol Krisna Mukti datang ke KPK, orang berharap dia membawa video terbaru di mana keberadaan dari Harun Masiku. Ternyata yang dibawa adalah video tahun 2020. Analisa Anda memang sudah dimulai debat persaingan antara KPK dan Polri? Sudah. Sebenarnya ini kan Pak Krisnamurti itu mencoba menetralkan kembali. Ya. Karena saya yakin pasti akan ketangkap dalam waktu dekat ini. Karena selevel dulu yang hanya pemalsuan aja orang di Malaysia bisa diambil kok oleh Hubinter kok. Apalagi ini profil tinggi Krisnamurti. Ini saya yakin akan diambil kesempatan untuk prestasinya Pak Krisnamurti dan nanti bisa naik pangkat lagi. Gitu. Ya. Dan saya yakin akan ketangkap. Nggak akan lama lagi. Yakin akan ketangkap, Yakin, tapi yang dibawa video lama, ya 2 tahun itu lalu. untuk netralkan, karena sudah terlalu ramai siang, sore ya, untuk netralkan, maka ya pura-pura ngomong yang lama, gitu. Kan boleh saya analisa begitu, menganalisa. Kedatangan Krisna Mukti bukan untuk nyindir KPK? Bukan, ini akan serius. Itu. Akan serius. Pak Henry gimana? Akan serius ya? Ya, betul. Menurut saya akan serius. Jadi, tapi kalau kita kembali lagi sebagai itu ya, antara politik dan hukum, kalau memang benar-benar serius, maka ini akan memanas betul-betul politiknya ini. Ya. Karena pertarungannya kan nggak mungkin pertarungan internal saja. Kalau udah begini kan artinya sudah pertarungan antar eksternal, antar kepentingan. Kalau saya tadi bacakan sekuens-sekuens itu, ini mungkin ada 2 gajah yang sedang bertarung ini. Yang satu menahan, yang satu mencari kan. Tapi kalau kemudian menurut Bang Boyamin Saiman, buka borok gitu. ya, kalau menurut Bang Boyamin Saiman, ya kan tadi yang ngomong gitu, akan serius, maka saya juga akan serius lah. Anda yakin kalau sampai Harun Masiku ketangkap bakal ada oknum pimpinan partai yang kena? Wah, kalau begitu orang hukum yang lebih paham, Bang. Tapi menurut saya pastinya begitu tertangkap ini akan membuka banyak hal gitu ya yang menyebabkan memang 2024 itu akan bukan hangat lagi, tapi memang memanas. Pertarungan pakai itu. Pak Ferry Amsari, analisa Anda. Kalau menurut Bang Boy dan Bang Hensat, ini pasti serius. Tetapi kalau kita lihat konteks ketentuan undang-undang, sebenarnya relasinya sudah tidak kabur. Siapa terlibat dan bagaimana proses keterlibatan itu. Sayangnya memang dari semenjak dinyatakan terlibat kasus suap anggota KPU, sampai sekarang tidak berhasil diproses secara hukum. Nah, memang ada indikasi kondisi politik lah yang membuat ini menjadi serius. Anda yakin nggak selama pimpinan KPK yang sekarang masih menjabat, Harun Masiku tidak akan ketangkap? Saya bisa 2 hal. Saya yakin tidak tertangkap karena ada kepentingan politik di baliknya. Saya juga yakin akan tertangkap karena ada kepentingan politik juga di dalamnya. Karena Bang Hotman, jadi kalau 2 kubu bersaing begitu? yes. Nggak, tapi kalau untuk citra, saya rasa ini dua-duanya, ini ya, misalnya ini kemudian secara politik menjadi serius. Ini dua-duanya antara KPK dan Polri akan sangat serius dulu-duluan untuk menangkap si Harun Masiku. Karena sudah terbuka ke publik dan publik menunggu itu. Yes. Sehingga tidak ada lagi yang bisa mengcover hal ini supaya tidak kelihatan. Nah kalau sudah begitu, pasti KPK sama Polri akan dulu-duluan antara Pak Firly menjaga citra KPK, kemudian juga dengan Dan ini akan meledak Polri. sebelum Pilpres? Harusnya iya Bang, karena kan sudah terbuka gamblang tuh ya. Ya kan, bantuin dong. Anda dengan kepemimpinan KPK sekarang, Anda yakin Harun Masiku bakal ketangkap? Ada 2 poin sebenarnya Bang Hotman tadi melihat diskusi para senior, saya nggak berani keilmuan saya untuk menyela, tapi satu, buronan itu butuh uang banyak. Ya. Jangankan perpindahan antar negara, perpindahan antar kota itu butuh uang tunai yang banyak. Ya. Sementara Harun Masiku saat itu kita pelajari kondisi keuangannya nggak sekuat itu. Ya, hanya staf legal biasa. Artinya pasti ada yang membiayai biayanya. Yang kedua, saya waktu itu selalu ngomong, unik karakter buronan-buronan di Indonesia ini unik, Pak Bang Hotman. Karena selalu pengen pulang kampung. Lebaran pengen pulang. Temu istri. Dia pengen kumpul sama ibunya, istrinya, anak-anaknya. Jadi anaknya wisuda aja dia pulang.
anaknya nikah dia pulang. Jadi makanya waktu itu kita selalu tempel seluruh keluarganya karena kita tahu karakteristik seluruh buronan yang pernah kita kejar di KPK itu selalu ingin pulang. Ya. Entah bagaimana caranya dia mau pulang. Ya. Jangankan yang nggak ada uang ya, yang uangnya triliunan aja, pengen pulang, dia sanggup bayar berapa triliun aja supaya bisa pulang. Ya. Kasus kemarin kan, berapa triliun aja saya bayar, yang penting saya bisa pulang. Ya. Artinya pasti bisa ditangkap. Dan saya setuju dengan pendapat Kalau Bang stake Boyamin. out dan surveillance-nya benar. Benar. Siap, salah. Dan ini tidak berlaku. Analisa Anda tidak berlaku untuk kasus Harun ini. Betul, karena satu dia dilindungi oleh seseorang yang pasti sangat punya kekuatan keuangan yang kuat, dan kemudian juga pasti juga punya nggak cuma sekedar uang, tapi juga punya jaringan. Jadi analisa saudara Harun Masiku bukan melarikan diri tapi disembunyikan. Pasti disembunyikan. Gimana Pak Saud Sitomorang analisa saudara? Apakah Harun Masiku ketangkap selama ketua KPK masih menjabat yang sekarang? Saya ini Jangan kampanye lagi ya. Enggak, cukup dua kali. Jangan kampanye pilpres. Tanpa nyebut juga dia menang kok. Ya. Karena rakyat sudah simpatik. Jadi maksud saya gini loh, kalau pemberantasan korupsi, saya itu bahkan pernah kejadian saya nggak percaya pada diri saya sendiri. Apalagi saya percaya dengan gedung-gedung yang sekarang di tempat di mana orang bisa menentukan ini. Maksud saya adalah ini persoalannya sangat kompleks karena pertaruhannya sangat banyak. Pertaruhannya sangat high profile ya, yang menurut saya menyangkut banyak citra yang harus dipertahankan. Terus kemudian ada persoalan juga dikaitkan dengan posisi yang tadi sudah disebut soal election dan seterusnya. Makanya kalau ada sequence belakangan ini, saya menganggap, saya nggak percaya juga niat datangnya itu apa gitu. Apa memang datang itu juga izin Polri dan Skapolri dan seterusnya. Saya tidak dalam posisi tidak pernah mempercayai siapa pun di Republik ini kalau pemberantasan korupsi. Even diri saya sendirinya saya nggak percaya. Jadi Anda mengatakan tidak akan ketangkap selama pimpinan KPK sekarang? Ya itu kan kesimpulan saya. Dan Anda berkesimpulan juga bahwa Harun Masiku itu memang disembunyikan? Ya, tetapi ada yang membiayai? Ya, karena memang kalau kita masih mengatakan ada aksi reaksi kemarin, berarti kan memang ada sinyal yang mereka tangkap. Yang saya katakan tadi, kalau memang betul surveillance, take out, penyadapan, terus kemudian penjejakan ikut dilakukan dengan baik. Kalau enggak, mereka juga tidak berani menyebutkan sejumlah data yang ada. Walaupun menunjukkan video lama, bisa jadi juga ada video baru gitu. Jadinya kalau itu benar gitu ya. Oleh sebab itu, saya pada posisi saat ini tidak percaya siapapun. Ini ada permainan apa? Jadi menurut Bapak tidak akan ketangkap sebelum pemilu 2024? Saya nggak usah ngulang lagi tadi, yang kan tunggu presiden baru. Oke, jangan kampanye, nggak boleh kampanye. Oke, sebagai kesimpulan, menjelang Pilpres dalam waktu dekat bakal makin seru pertarungan antara hukum dan politik. Anda tidak akan bisa bedakan lagi mana politik, mana hukum. Dan pertarungan antara institusi bakal makin seru. Mari kita sama-sama menunggu apa yang akan terjadi. Jangan lupa selalu nonton Hot Room di Metro TV setiap Rabu malam jam 9.30 malam. Yang hot-hot karena hostnya sangat hot.